Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. 11 MIPA 2. Hari ini apakah hadir semua? Oke, pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa? Ada yang masih ingat? Kemudian ada apa lagi? Tembak tembak terbagi menjadi dua. Apa saja? Transportif dan pasif. Ya, transportif pasif dan aktif. Kemudian ada sintesis dan psikologi. Jadi dua proses. Yaitu Transformasi dan transisi. kemudian yang terakhir ada Kependoser. ada apa aja? Amitosis, mitosis, meiosis. Karena kalian sudah memahami, kita lanjut ke materi bab 2 yaitu materi terbaru. Ada yang tahu kira-kira kita akan membahas apa? Ya, tumbuhan. Jadi di sini Ibu akan melanjutkan juga mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua adalah mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Untuk topik pembahasan kita di hari ini yaitu jaringan pada tumbuhan. Ada yang sudah membaca jaringan pada tumbuhan itu terbagi apa saja? Dua, Ya, apa aja? jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, nah. Di sini kalian sudah pernah berkebun atau sudah pernah menanam tanaman? Apa kalian suka? Suka. Kenapa sih tanaman yang kalian tanam kian hari, kian minggu bertambah besar seperti menjadi tunas, terus tumbuhan menjadi tumbuhan besar dan kemudian muncul bunga dan buah itu kira-kira kenapa sih? Ada yang tahu? Proses fotosintesis. Ya, salah satunya kita kaitkan dengan jaringan-jaringan yang ada di dalam. Jadi begini, tumbuhan kenapa dia bisa makin lama makin hari bertumbuh besar dan kuat dan tinggi itu karena dia memiliki suatu jaringan yang dinamakan jaringan meristem, yaitu aktif membelah. Biasanya jaringan ini berada di ujung akar dan ujung batang yang melalui tingginya batang dan panjangnya akar. Kemarin kita telah mempelajari mengenai sel. Nah, sekarang kita untuk tingkatan organisasi itu kan paling kecil adalah sel, kemudian urutannya setelah sel Jaringan. jadi apa itu jaringan? Ada yang tahu? Kumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Ya, ya, jaringan tumbuhan itu sendiri terbagi menjadi dua seperti yang dikatakan tadi, yaitu ada berapa? Dua. Jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu jaringan meristem itu jaringan apa? Jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Lalu yang dimaksud dengan diferensiasi itu apa? Diferensiasi yaitu jaringan yang lebih khusus. Ya, benar. Kemudian ada yang tahu ciri-ciri dari jaringan meristem untuk jari? Vakuumnya kecil. Ya. Ada yang menambahi ciri-ciri dari jaringan meristem itu salah satunya misalnya tipis, nukleusnya berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakula kecil bahkan tidak ada. Nah, sel ini tidak menyimpan cadangan makanan. Nah, salah satu keunggulan dari jaringan meristem itu sifatnya totipotensi tinggi. Ada yang tahu totipotensi tinggi itu bagaimana? Jadi Ibu jelaskan, jadi sifat totipotensi sama dengan induknya, pertumbuhannya. Kemudian berdasarkan jaringan meristem asalnya terbentuk menjadi dua, Sekunder dan meristem primer. primer dan sekunder. Ada yang tahu letaknya meristem primer itu di mana, sekunder itu di mana? Primer yang Di bawah. Kemudian Sekunder ya. udah yakin? Yakin. Ya, kan ya. Ya, jadi benar meristem primernya di ujung akar. Nah, kemudian meristem primer itu memiliki ciri. Mungkin dari anak-anak tahu ciri meristem primer itu bagaimana? Ya, Emir. Primer itu jaringan muda berasal dari zat embiotik. Ya, ada tambahan lain? Ya, akar dan batang ketambahan. Ya, mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Cukup. Meristem primer tadi benar yang dikatakan oleh teman-teman semua. Sekarang kita beralih ke meristem sekunder. Ada yang tahu? Ciri-cirinya bagaimana? Kalau tidak ada yang tunjuk, Ibu tunjuk. Nah, itu Mas senyum-senyum sendiri. Gimana Mas? Berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Ya, jadi benar ya yang dikatakan Mas Habib. Jadi meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, terdiri dari kambium di mana pada akar dan batang dan kambium gabus pada kulit batang.
kemudian membuat tumbuhan bertambah lebar dan besar. Kemudian jaringan peristem berdasarkan letaknya, ada yang tahu? Ada 3. Ya. Meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian benar ya, untuk letaknya sendiri meristem apikal itu ada di mana ya? Di ujung mana? Meristem interkalar itu letaknya di mana? Meristem lateral letaknya di mana? Sekarang kita beralih ke jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ada yang tahu pengertian dari jaringan dewasa itu apa? Jaringan yang sudah diberikan berdasarkan diferensiasi. Oke, cirinya sendiri jaringan dewasa itu bagaimana ya? Lanjut. Ya, lanjut. Vakumnya berukuran besar. Sitoplasmanya dikit nggak sih? Iya. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya itu terdapat 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan pengapur. Untuk jaringan pelindung itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang tahu apa? Ya, jaringan epidermis dan jaringan gambus. Kemudian untuk jaringan dasar? Parenkim. Ya. Kemudian untuk jaringan penguat? Parenkim dan sklerenkim. Ya, kolekin dan sklerenkim. Untuk jaringan pengapur? Oke. Nah, Ibu minta untuk memahami lebih lanjut terkait permasalahan jaringan dewasa pada tumbuhan, silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi ini ada lembar kerja peserta didik yang kalian akan kerjakan. Di sini ada gambar dan identifikasi jaringan. Nah, nanti kalian menulis nama jaringan, ciri-cirinya bagaimana, fungsinya bagaimana. Kemudian untuk waktunya 20 menit cukup? Bukan ya? Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, untuk perwakilan kelompok silakan menyampaikan jawabannya. Dimulai untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Membaca satu soal saja. Untuk yang pertama silakan. Terdiri atas satu lapis sel dan tersusun rapat tanpa ada ruangan antar sel. Terdapat titik rumah yang menutupi permukaannya dan tersusun atas sel-sel hidup dan berklorofil. Adisi melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan. Sudah cukup? Ya, sekarang coba perwakilan kelompok 2 silakan menyampaikan. Identifikasi jaringan. Nama jaringan gabus, ciri tersusun atas sel hidup, lapisan gabus terbentuk dari sebuah kolagen atau gabus kambium. Fungsi melindungi tumbuhan dari cedera fisik ketika lapisan kayu tumbuhan terluka. Cukup? Oke, untuk sekarang kelompok 3 silakan menyampaikan pendapatnya. Gambar nomor 3 yaitu parenkim. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar, bentuk selnya polihedron dan dengan dinding sel primer, memiliki inti sel yang berukuran besar, banyak vakuolanya. Fungsinya sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui fotosintesis. Baik, selanjutnya sudah cukup? Ya, selanjutnya kelompok 4 silakan. Nomor 4, nama jaringan kolekin. Ciri 1, tersusun atas sel-sel hidup. 2, dinding sel-sel tidak mengandung lentik. Fungsinya untuk menyangga organ tumbuhan pada saat tumbuh dan berkembang. Sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya kelompok 5 dan juga Gambar nomor 5 nama jaringan sklerenkim. Ciri hanya terdapat pada organ tumbuhan, merupakan jaringan penguat, sel panjang, sempit, tebal. Dinding sel secara merata menebar, memiliki dinding sekunder yang tebal. Fungsi penguatan bagian tumbuhan yang dewasa, bagian tekanan dari luar, dinding sel dan penguatan bagian dewasa, bagian kelompok. sudah cukup? Baik, dilanjutkan oleh kelompok 6. Jaringan pengangkut silen. Ciri dinding sel tebal tersusun atas berbagai jenis sel. Penyusun selnya sudah mati. Fungsi sebagai alat transportasi zat antara air dan mineral. Oke, kita lanjut untuk kelompok 7. Silakan. Jaringan poem, ciri dinding sel melintang dan berkoli. Terdiri dari sel hidup dan mati, memiliki sel hidup dan tidak berisi, tersusun atas sel mati. Fungsi alat transportasi sebagai hasil fotosintesis dari daun dan tumbuhan binatang. Baik, Bu, terima kasih untuk semua kelompok telah menyampaikan pendapatnya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menjawab. Klarifikasi atas jawaban kalian semua. Untuk jawaban yang pertama yaitu jaringan
epidermis. Jaringan ini jaringan yang terluar tumbuhan terdiri dari selapis sel yang tipis berbentuk balok. Fungsinya itu yang pasti melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Untuk klarifikasi nomor 2, yaitu benar tadi jaringan gabus, yaitu merupakan jaringan pelindung di mana menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Ketiga, jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan. Nah, ciri-cirinya tersusun dari sel-sel yang berukuran besar, yakni berbentuk polihedral ya, dan vakulnya besar, di sel tapis terdapat ruang antar sel. Nah, fungsinya dia sebagai penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Jawaban nomor 4 yaitu jaringan parenkim ya, terdiri dari sel-sel yang hidup mengalami penebalan selulosa di bagian sumber dinding selnya, yaitu sebagai penyongkok. Selanjutnya ada jaringan sklerenkim. Dan sini ya. Nah, ini adalah jaringan sel yang sudah penebalan di seluruh dindingnya sehingga terdiri dari sel-sel mati di bukan dinding sel dari sel dinding. Nah, dia juga berfungsi untuk melindungi bagian yang lunak lebih dalam. Nah, nomor 6 yang menjawab tadi sudah benar, yaitu jaringan silem. Nah, komponennya itu silem itu terdiri dari unsur trakeal, yaitu trakeit dan trakeit, yang silem dan parenkim silem. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju bagian atas tubuh tumbuhan. Dan terakhir tadi sudah benar, yaitu jaringan flow. Jaringan penyusunnya itu terdiri dari unsur-unsur taktis, sel pengiris untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Mungkin dari sini ada pertanyaan, sudah paham ya? Paham. Oke, baik. Karena sudah paham, ibu meminta 2 anak untuk menjelaskan dan yang kedua jaringan dewasa apa yang kita pelajari hari ini. Siapa? Ibu Jari? Kita dari Lois dulu ya, jaringan Islam. Jaringan Islam Ya, adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Lalu, berdasarkan tentunya, jaringan Islam terbagi atas sistem primer dan sistem sekunder. Kalau berdasarkan letaknya, ada sistem apikal, sistem interkalar, dan sistem antarabisa. ya. Kemudian, tadi Kak Marisa? Ya. Untuk jaringan dewasa? Jaringan dewasa adalah jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi yang terdiri dari 4, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya, karena jadi waktunya sudah habis, kita lanjut ke praktikum mengenai dan pada tumbuhan yaitu akar air daun menggunakan preparat awetan. Untuk besok hari Jumat jam 12:30 langsung ke lab. Gimana, sudah paham? Sudah. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.